Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD A1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Adaptasi Gelap dan Terang Dinamika Respons Fisiologis terhadap Perubahan Intensitas Cahaya. Adapun hal yang akan kami bahas di presentasi ini adalah sebagai berikut. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Pemanggi Durani dengan 3 digit makhir 069. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project kali ini. Nah, jadi mata manusia itu memiliki kemampuan adaptasi cahaya yang luar biasa. Ia mampu menyesuaikan diri terhadap rentang intensitas cahaya yang sangat luas dari kegelapan total hingga cahaya terik siang hari, yang dimana hal ini mencapai sekitar 12 unit logaritma. Nah, mekanisme adaptasi inilah yang mencegah saturasi sistem saraf visual dan menjaga kontras serta persepsi objek itu tetap stabil di berbagai kondisi cahaya. Pada tingkat awal, itu pupil berperan sebagai diafragma dinamis melalui refleks cahaya yang diproses di batang otak, dengan kontraksi otot sirkular untuk miosis di cahaya terang dan dilatasi untuk midriasis di gelap. Cahaya itu kemudian diproses di retina melalui fototransduksi, di mana fotoreseptor seperti sel batang atau skotopik dan sel kerucut seperti fotopik itu menyerap foton, yang memicu hiperpolarisasi dan mengirim sinyal ke otak. Nah, sel batang itu memerlukan waktu lama untuk regenerasi rodopsin, sedangkan sel kerucut itu pulih lebih cepat. Dan di era modern seperti ini, cahaya buatan seperti LED itu mengaktifkan sel ganglion retina intrinsic fotosensitif atau IPRGC yang mengandung melanopsin yang memengaruhi ritme sirkadian melalui jalur retinohipotalamus ke nukleus suprachiasmatis. Dan student project ini bertujuan untuk memahami mekanisme ini secara mendalam dari respon fisiologis hingga keterlibatan sistem saraf pusat untuk menghubungkannya dengan fenomena sehari-hari seperti dampak cahaya layar pada kenyamanan visual dan pola tidur, serta pentingnya adaptasi cahaya dalam menjaga keseimbangan fungsi visual dan kesehatan tubuh. Sistem visual terdiri dari mata, jalur saraf optik, dan juga korteks visual di lobus oksipital. Mata menangkap cahaya, sedangkan otak menafsirkannya menjadi penglihatan. Cahaya masuk melalui kornea dan dibiaskan, kemudian melewati pupil yang diatur oleh otot-otot pupil di bawah sistem saraf otonom. Lensa kristalina di belakang pupil mengatur fokus melalui akomodasi oleh otot siliaris. Di retina, cahaya diubah menjadi impuls listrik oleh sel fotoreseptor melalui proses fototransduksi. Impuls ini diteruskan melalui nervus opticus ke kiasma opticum, lalu ke LGN thalamus, dan akhirnya ke korteks visual primer untuk menghasilkan persepsi visual. Pada tahap transduksi, cahaya masuk melalui kornea dan lensa diserap oleh sel batang dan kerucut di retina, lalu diubah menjadi sinyal listrik melalui proses fototransduksi. Sinyal ini teruskan ke sel bipolar dan ganglion. Tahap kedua yaitu transmisi terjadi ketika impuls dari sel ganglion dikirim melalui saraf optikus ke chiasma opticum, lalu ke corpus geniculatum latera di thalamus, dan akhirnya ke korteks visual primer di lobus occipital untuk pemrosesan awal. Tahap ketiga yaitu interpretasi, berlangsung di area visual lebih tinggi, di mana otak mengenali bentuk, warna, dan gerak melalui dua jalur utama yaitu dorsal dan juga ventral. Selain itu, refleks pupil dan akomodasi konvergensi mengatur cahaya masuk dan fokus penglihatan yang juga berkaitan dengan sistem saraf otonom. Sistem visual juga mampu beradaptasi terhadap perubahan cahaya melalui adaptasi gelap dan terang, yaitu dengan perubahan kadar rodopsin dan CGMP untuk menjaga sensitivitas retina dan kemampuan mengenali objek di berbagai kondisi pencahayaan. Retina merupakan bagian mata yang peka terhadap cahaya, yang melapisi bagian dalam bola mata dan berfungsi sebagai penerima utama rangsangan cahaya. Pada fotoreseptor di retina, mengandung sel kerucut dan sel batang. Sel batang adalah sel yang bertanggung jawab atas penglihatan skotopik. Sel batang berfungsi untuk penglihatan hitam putih pada cahaya remang-remang, juga untuk membedakan bayangan gelap atau terang, dan melihat bentuk dan pergerakan. Sel kerucut memberikan penglihatan warna dan ketajaman spasial yang tinggi, dan merupakan jenis sel yang paling aktif pada tingkat cahaya yang lebih tinggi ketika penglihatan fotopik mendominasi. Sel batang bersifat akromatik, yang artinya mengandung satu jenis pigmen, yaitu rodopsin. Sedangkan sel kerucut tersusun dari 3 jenis pigmen yang berbeda. Saya izin melanjutkan ke pembahasan bab 2.3, pigmen visual dan proses transduksi cahaya, rodopsin dan fotospin. Pada sistem penglihatan, terdapat dua jenis pigmen visual utama, yaitu rodopsin pada sel batang dan fotospin pada sel konus. Rodopsin berperan penting dalam penglihatan cahaya redup dan bekerja sebagai reseptor GPCR yang mengikat sebelah sis retinal. Sementara fotospin memiliki variasi asam amino yang memungkinkan penyerapan panjang gelombang berbeda, sehingga kita dapat melihat warna dan beradaptasi cepat terhadap cahaya terang. Proses fototransduksi dimulai ketika sebelah sis retinal menyerap foton dan berubah menjadi all transretinal. Rodopsin akan aktif menjadi metarodopsin 2
Aktivasi ini menstimulasi transduksin dan fosfodiesterase menyebabkan penurunan cGMP, penutupan kanal ion, dan menghasilkan hiperpolarisasi membran. Ini awal terbentuknya sinyal visual. Regenerasi pigmen terjadi melalui kerja sama fotoreseptor dan epitel pigmen retina untuk mengubah kembali all-trans menjadi 11 cis retinal. Adaptasi terhadap gelap maupun terang diatur oleh kecepatan aktivasi, deaktivasi, serta mekanisme regulasi seperti fosforilasi rodopsin dan kontrol kanal CNG. Mutasi pada gen opsin dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga penyakit retina degeneratif. Bahkan penelitian terbaru membuka peluang terapi molekular spesifik berdasarkan pemahaman struktur rodopsin dan interaksinya dengan transduksin. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Pasti masing-masing dari kita pernah masuk ke bioskop yang sangat gelap setelah dari luar ruangan yang sangat terang. Awalnya, mungkin hampir tidak terlihat apa-apa, tapi beberapa menit kemudian, perlahan-lahan mata mulai bisa menangkap bentuk orang, kursi, bahkan tangga. Nah, proses ajaib ini disebut dengan adaptasi gelap. Secara ilmiah, adaptasi gelap adalah proses di mana sistem visual kita meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya saat berpindah dari kondisi terang ke gelap. Ketika kita baru saja dari tempat terang, pigmen visual di fotoreseptor mata mengalami bleaching atau pelepasan sehingga sensitivitas penglihatan menurun. Tapi begitu kita berada di tempat gelap, pigmen itu perlahan terbentuk kembali dan kemampuan mata untuk menangkap cahaya meningkat bertahap. Itulah kenapa penglihatan kita di tempat gelap membaik seiring waktu. Nah, kalau adaptasi gelap diibaratkan sebagai pemulihan kekuatan mata setelah silau, maka yang bekerja di balik layar adalah pigmen visual, terutama rodopsin di sel batang atau rod, dan fotopsin di sel kerucut atau cone. Proses ini bergantung pada siklus retinoid, yaitu perubahan bentuk molekul kecil bernama retinal dari bentuk 11 cis retinal menjadi all trans retinal, dan sebaliknya. Kalau proses regenerasi ini lambat, misalnya karena terlalu banyak opsin yang bebas yang belum terikat retinal, maka adaptasi gelap juga menjadi tertunda. Di sini, vitamin A punya peran besar, karena tanpa vitamin A, tubuh tidak akan bisa memproduksi 11 cis retinal dengan baik dan akibatnya mata akan jadi sulit beradaptasi di tempat gelap. Kondisi ini dikenal sebagai rabun senja atau night blindness. Berbicara tentang adaptasi gelap, itu bukan hanya soal regenerasi pigmen, tapi juga melibatkan aktivitas metabolik dan aliran darah retina. Jadi begitu cahaya padam, fotoreseptor akan butuh lebih banyak energi sehingga enzim mitokondria seperti sitochrom C oxidase meningkat untuk menghasilkan ATP nantinya. Jadi pada orang muda, proses ini berlangsung cepat, tapi pada usia lanjut, peningkatan metabolik lebih lambat, yang menandakan penurunan kapasitas energi retina seiring bertambahnya usia. Selain itu, aliran darah koroid juga berperan penting dalam menyediakan oksigen dan nutrisi agar retina bisa pulih dan sensitivitas visualnya kembali optimal. Sebelum saya beralih ke case-nya, setelah ini teman saya Yuli akan menjelaskan adaptasi terang dalam satu situasi yang sama. Nah, bagian saya ini akan fokus pada apa yang terjadi setelahnya, yaitu adaptasi gelap ketika pengemudi sudah melewati reklame terang dan pandangannya kembali ke jalan yang remang atau gelap. Jadi bayangkan Pak Budi sedang berkendara malam-malam di jalan yang redup. Mata Pak Budi itu sudah nyaman dan terbiasa dengan kondisi cahaya rendah. Tapi tiba-tiba di depannya muncul papan reklame digital besar yang super terang. Nah, Pak Budi otomatis akan kaget. Jadi matanya akan refleks bereaksi. Pupilnya langsung menyempit, sel kerucut atau cones di retinanya aktif untuk menghadapi intensitas cahaya yang tinggi. Sementara, sel batang atau rods yang tadinya bekerja di kondisi gelap, jadi kalah dan berhenti berfungsi untuk sesaat. Begitu mobil Pak Budi melewati papan itu dan cahaya kembali gelap, penglihatannya tidak bisa langsung pulih. Nah, jadi mari kita lihat grafik ini. Jadi di menit-menit pertama setelah silau, sel kerucut atau cones itu masih bekerja. Mereka bereaksi cepat tapi punya batas. Jadi begitu cahaya mulai terlalu redup, mereka akan angkat tangan gitu. Jadi sekitar 7 menit kemudian, sel batang atau rods akan mulai mengambil alih. Jadi mereka lambat tapi jauh lebih sensitif terhadap cahaya yang lemah. Proses ini terus berlangsung sampai akhirnya sensitivitas penglihatan mencapai puncak setelah kira-kira 20-30 menit. Jadi selama itu, pupil mata itu akan otomatis melebar untuk menangkap lebih banyak cahaya dan pigmen rodopsin di retina mulai diregenerasi. Tapi karena adaptasi gelap ini jauh lebih lambat dibandingkan adaptasi terang, mata Pak Budi nggak langsung pulih setelah disilaukan reklame tadi. Jadi akibatnya selama beberapa detik atau menit setelah paparan cahaya yang kuat, sensitivitas visual akan mulai menurun. Jadi objek di tepi jalan, rambu lalu lintas, bahkan berjalan kaki bisa tampak samar. Jadi bisa dibilang saat Pak Budi melewati papan reklame di malam hari, matanya sedang menjalani 2 babak adaptasi sekaligus. Jadi dari fase cepat dari sel kerucut dan fase lambat dari sel batang. Dan di antara kedua fase itulah terjadi masa transisi di mana mata belum siap sepenuhnya. Sekarang kita bisa lihat versi matematisnya, yaitu kurva ambang peningkatan atau increment threshold curve dari sistem batang. Kurva ini menjelaskan seberapa sensitif mata terhadap perubahan cahaya latar, atau dengan kata lain, seberapa kecil perbedaan cahaya yang masih bisa kita deteksi di kegelapan. Di sisi paling kiri kurva disebut dark light region, yaitu kondisi gelap hampir total. Di tahap ini, mata sudah mencapai batas tertingginya dalam mendeteksi cahaya. Jadi saking gelapnya, sensitivitas penglihatan itu nggak lagi ditentukan oleh cahaya dari luar, tapi oleh noise internal dalam retina itu sendiri, seperti fluktuasi thermal pada pigmen rodopsin atau aktivitas
spontan sel batang. Jadi walaupun suasananya benar-benar gelap, sistem visual kita akan tetap hidup tapi bekerja di ambang fisiologis yang sangat kecil dalam ambang fisiologis minimalnya. Jadi begitu cahaya latar mulai naik sedikit, kita akan masuk ke fase square root law region. Di sini hubungan antara ambang persepsi cahaya dan intensitas cahaya latar mengikuti hukum akar kuadrat. Secara sederhana, ini karena cahaya datang dalam bentuk foton dan jumlah foton itu acak. Akibatnya, semakin terang cahaya, semakin besar noise statistiknya. Jadi mata akan perlu perbedaan cahaya yang lebih besar untuk bisa membedakan dua tingkat pencahayaan. Nah, dalam konteks pengemudi malam seperti Pak Budi, fenomena ini bukan hanya teori laboratorium. Jadi ketika paparan glare dari papan reklame digital itu mengganggu adaptasi gelap, maka kurva ambang penglihatan itu bergeser ke atas. Artinya, mata akan butuh cahaya lebih terang untuk bisa melihat sesuatu yang sebelumnya mudah terlihat. Jadi, adaptasi gelap di jalan malam bukan hanya merupakan suatu proses pasif di retina, tapi siklus adaptasi gangguan readaptasi yang berulang terus-menerus setiap kali pengemudi melewati sumber cahaya terang. Dan setiap gangguan kecil itu, seperti satu papan reklame LED yang silau, bisa berarti penurunan sesaat dalam sensitivitas visual yang berdampak langsung pada keselamatan berkendara. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu mekanisme adaptasi terang. Yang pertama tuh ada respon fisiologis cepat. Jadi begitu kena cahaya kulit, pupil langsung mengecil untuk mengurangi cahaya masuk. Rhodopsin di sel batang terlecing sehingga batang dimatikan sementara. Lalu sel kerucut mengambil alih karena lebih cocok untuk penglihatan terang dan warna. Selanjutnya ada adaptasi seluler neural. Sel kerucut memulihkan pigmennya lebih cepat sehingga kita makin jelas melihat warna dan detail. Sensitivitas warna bergeser dari biru hijau ke arah kuning disebut shift Purkins. Selanjutnya ada contoh billboard digital. Nah, pengemudi dari gelap terkena billboard LED terang, adaptasi ini terjadi cepat. Tapi disability glare muncul karena cahaya menyebar di mata. Nah, akibatnya ini objek sekitar jadi sulit terlihat dan resiko kecelakaannya juga semakin meningkat. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Adaptasi cahaya pada retina dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Hal yang mempengaruhi adaptasi cahaya secara internal, yang pertama adalah usia. Ketika bertambah usia, pupil miotik pada mata akan semakin mengecil. Hal ini menyebabkan jumlah cahaya yang masuk ke area retina yang sensitif terhadap cahaya rendah dibatasi, sehingga menurunkan kemampuan mata untuk beradaptasi pada gelap. Selain itu, seiring bertambahnya usia, pasokan oksigen ke sel batang pada mata juga akan berkurang. Hal ini mempengaruhi efisiensi sel batang dalam merespons cahaya yang rendah. Akibatnya, individu usia lanjut akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan intensitas cahaya yang ekstrim. Yang kedua adalah defisiensi vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam memproduksi sel rhodopsin, yaitu pigmen visual yang membantu mata untuk melihat dalam kondisi minim cahaya. Vitamin A akan diserap melalui usus halus menjadi retinol. Retinol akan bertransformasi menjadi retinal di epitel pigmen retina. Retinal inilah yang akan bekerja sama dengan opsin di sel batang untuk memproduksi rhodopsin. Defisiensi vitamin A akan menyebabkan kurangnya produksi rhodopsin yang mempengaruhi kemampuan mata untuk beradaptasi di tempat yang minim cahaya. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan retina itu sendiri. Salah satu kondisi kelainan pada retina yang mempengaruhi kemampuan adaptasi cahaya adalah retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa atau RP merupakan sekumpulan kelainan mata genetik yang bersifat degenerasi progresif. Umumnya, RP menyerang sel batang terlebih dahulu, sehingga gejala awal kelainan ini adalah rabun senja. Secara bertahap, penderita akan kehilangan penglihatan samping, membuat penglihatan digambarkan sebagai terowongan atau tunnel vision. Seiring berkembangnya penyakit, RP juga akan menyerang sel kerucut, sehingga pada tahap ini penderita mulai memiliki masalah penglihatan pada warna. Pada tahap akhir, penderita memiliki kemungkinan untuk mengalami fotopsia, yaitu adanya kilatan cahaya pada mata. Kemudian untuk faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan intensitas cahaya yang ekstrim di lingkungan luar. Ketika mata terpapar cahaya dalam waktu yang cukup lama, rhodopsin akan terurai yang disebut dengan bleaching. Mata dalam kondisi rhodopsin yang bleaching, ketika dipindahkan ke lingkungan yang gelap, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Hal ini dikarenakan rhodopsin yang terurai membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk diregenerasi kembali. Selama rhodopsin belum terbentuk secara cukup, sel batang tidak akan bisa berfungsi dengan baik, sehingga mata tidak akan dapat melihat dengan baik untuk sementara waktu. Nah, penelitian mengenai mekanisme adaptasi mata terhadap perubahan intensitas cahaya, baik dari terang ke gelap maupun sebaliknya, itu telah menjadi topik yang banyak dikaji dalam bidang fisiologi dan juga oftalmologi. Dan dalam beberapa tahun terakhir,
Berbagai penelitian modern ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem penglihatan manusia itu mampu menyeimbangkan sensitivitasnya terhadap perubahan pencahayaan di lingkungan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Bagdalia et al. Pada tahun 2025 dengan judul Dark Adaptometry as a Diagnostic Tool in Retinal Disease itu menunjukkan bahwa pengukuran adaptasi gelap itu dapat digunakan sebagai alat diagnostik fungsional retina, yang dimana studi tersebut itu menemukan hubungan langsung antara kemampuan seseorang beradaptasi di lingkungan yang minim cahaya dan efektivitas retina dalam meregenerasi pigmen rhodopsin yang berperan dalam penglihatan di malam hari. Sementara itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. Pada tahun 2022 yang dimana dengan judul Intrinsic Signal Optoretinography of Dark Adaptation Kinetics itu meninjau aktivitas retina secara langsung selama proses adaptasi terhadap pencahayaan dinamis. Dan studi ini itu menemukan bahwa percepatan adaptasi visual itu sangat ditentukan oleh kesehatan fotoreseptor, khususnya sel batang yang dimana dia berperan dalam mendeteksi cahaya dengan intensitas yang rendah. Dan temuan inilah yang menyoroti bahwa penyesuaian penglihatan itu terjadi melalui interaksi aktif antara proses di tingkat sel dan juga sistem saraf yang mengatur penglihatan. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Haley et al. Pada tahun 2023 dengan judul Light Dependent Change in the Outer Flexiform Layers of the Mouse Retina itu mengkaji respon lapisan fleksiform luar retina terhadap perubahan intensitas cahaya, yang dimana mereka mengemukakan bahwa proses adaptasi itu tidak hanya berlangsung di tingkat molekuler tetapi juga mencakup penyesuaian struktural pada sinapsis antara sel batang, sel kerucut dan juga sel bipolar. Yang dimana hasil ini menunjukkan adanya koordinasi kompleks antara berbagai komponen retina dalam mempertahankan stabilitas penglihatan di kondisi pencahayaan yang fluktuatif. Kemudian ada pula penelitian yang dilakukan oleh Leinonen et al. Pada tahun 2022 dalam publikasinya yang berjudul Neural and Mueller Glial Adaptation of the Retina to Photoreceptor Degeneration itu mendeskripsikan bahwa sel glial Mueller ini memiliki peran penting dalam mempertahankan mikrolingkungan retina selama perubahan intensitas cahaya. Jadi sel inilah yang membantu menjaga homeostasis biokimia dan mendukung fungsi reseptor cahaya pada retina. Kemudian dia memperluas pemahaman bahwa adaptasi visual ini dipengaruhi tidak hanya oleh sel fotoreseptor tapi juga jaringan pendukung yang menjaga keseimbangan retina tersebut. Sekarang kita akan masuki aplikasi dan implikasi adaptasi visual dalam bidang medis dan teknologi. Jadi, adaptasi visual adalah kemampuan mata dan otak menyesuaikan diri terhadap perubahan rangsangan visual. Dalam bidang medis, hal ini memengaruhi akurasi diagnosis. Misalnya, radiolog bisa mengalami penurunan sensitivitas setelah melihat banyak gambar medis. Konsep ini juga diterapkan pada kecerdasan buatan melalui domain adaptation, agar model AI dapat menyesuaikan diri dengan variasi data medis seperti CT atau MRI. Namun, hal ini masih perlu perhatian terhadap potensi bias datanya. Dalam rehabilitasi penglihatan, adaptasi visual membantu otak menafsirkan sinyal dari implan retina. Sementara itu, teknologi VR dan AR dimanfaatkan dalam pendidikan kedokteran untuk pembelajaran imersif, meski berisiko menimbulkan kelelahan visual. Secara keseluruhan, adaptasi visual menegaskan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan aspek kemanusiaan dalam praktik medis. Baik, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan bahwa adaptasi gelap dan terang merupakan suatu bentuk mekanisme fisiologis yang sangat penting bagi sistem visual manusia. Yang dimana melalui mekanisme adaptasi gelap, memungkinkan mata untuk tetap dapat melihat atau berfungsi dengan baik meski berada dalam kondisi pencahayaan yang minim atau rendah. Sementara, mekanisme adaptasi terang membantu menjaga ketajaman penglihatan yang sekaligus juga melindungi retina dari paparan cahaya yang terlalu berlebihan. Dari kedua mekanisme ini menunjukkan bahwa adanya suatu sistem koordinasi yang sangat kompleks antara fotoreseptor, sistem saraf, dan juga struktur optik mata. Dengan demikian, adaptasi gelap dan terang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk respons homeostatik tubuh untuk mempertahankan penglihatan yang optimal meski berada dalam berbagai kondisi pencahayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian saraf. Penelitian dan kajian mengenai adaptasi gelap dan terang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam memahami mekanisme molekuler yang mengatur respon fotoreseptor dan sel glial retina terhadap perubahan intensitas cahaya.
Penggunaan teknologi pencitraan modern seperti Functional Optical Coherence Tomography atau FOCT, kemudian ada elektroretinografi atau ERG, dan optinoretinografi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika adaptasi visual secara real time. Selain itu, hasil kajian mengenai adaptasi visual perlu diintegrasikan dengan bidang medis, pendidikan, dan teknologi, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan deteksi dini gangguan retina serta meminimalkan efek negatif paparan cahaya buatan yang berlebihan di era modern ini, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesehatan dan kenyamanan visual pada manusia. Demikian presentasi yang dapat dibawakan oleh kelompok SGD A1. Kami memohon maaf sedalam-dalamnya jika ada kesalahan dalam penyampaian yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih.